Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Hosea. Umat Allah berkata, "Mari, kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita, sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu, aku telah meremukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah, lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan Injil Lukas hari ini, Yesus memberikan perumpamaan 2 orang Farisi dan 2 pemungut cukai untuk menjelaskan tentang orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa.
Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Lukas pasal 18 ayat 11 mengatakan, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Kecenderungan menganggap diri sendiri adalah benar, dan orang lain adalah tidak benar. Ini merupakan kebiasaan yang harus dihilangkan, sebab jika tidak, akan menjadi sombong rohani. Kebiasaan orang Farisi mengungguli diri sendiri karena mereka tidak rendah hati. Biasanya mereka bersikap begitu karena memiliki kelebihan dan kehebatan prestasi diri, sehingga merasa sudah hebat dan menganggap orang lain masih di bawah level dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, di zaman sekarang ini masih terlihat sikap seperti orang Farisi. Biasanya mereka tidak mau bergaul dengan orang lain yang dianggapnya masih di bawah level dia dan merasa paling suci dan benar bila tidak menguntungkan dirinya, sehingga mereka enggan bergaul dan berelasi. Perlu dicatat, bila tidak menguntungkan bagi dirinya, Bapak Ibu dapat menyimpulkan sifat-sifat orang seperti itu. Memilih-milih teman atau yang seiman adalah cikal bakal menjadi orang Farisi, sebab biasanya mereka ada motivasi untuk kepentingan sendiri, dan jika teman tersebut tidak menguntungkan dirinya, maka ia enggan melanjutkan relasi pertemanan. Sebetulnya, apa sih yang perlu disombongkan? Apakah hanya mau berteman dengan yang seiman? Atau bila ada urusan duit, urusan bisnis, dan biasanya akan mempengaruhi cara berdoa, cara membangun relasi dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hal ini tidak dapat kita pungkiri dalam kehidupan di masyarakat kita. Tidak hanya pada saat zaman para nabi saja. Tuhan dijadikan objek kepentingan diri sendiri, hanya berdoa jika membutuhkan pertolongan Tuhan, sama seperti cara ia begal. Ia hanya mau berteman bila ada manfaat kepentingannya. Ada orang yang berpikir, sepanjang tidak berguna bagi kepentingan dirinya, segala-galanya hanya karena uang, bisnis, dan kekayaan materi. Andai kata berdoa juga, cara berdoanya juga cenderung seperti doa orang Farisi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yesus memberi contoh dari perumpamaan ini, supaya kita meniru dan mencontoh sikap doa pemungut cukai. Sadarilah bahwa diri kita ini rentan dengan dosa, karena kecenderungan egoisme diri kita sangat tinggi, sehingga seringkali kita tidak dapat mengendalikan, dan akibatnya kita berbuat dosa, melanggar kehendak Allah. Setiap hari kita harus meminta ampun kepada Allah atas perbuatan, perkataan, pikiran yang kita lakukan. Jika kita menilik lebih detail firman Allah, hampir dapat dipastikan perbuatan bertentangan dengan kebenaran Allah yang seringkali kita lakukan. Mungkin ada orang yang komplain merasa dirinya bersih dari dosa. Namun hati-hati, jangan sampai merasa diri benar seperti orang Farisi. Ternyata di mata Tuhan, kita berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, dalam firman Allah dikatakan, Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, lebih baik kita bersikap rendah hati dan mawas diri, serta menyadari bahwa diri kita ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Sehingga kita terus-menerus merasa perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, dan akan memohon ampun setiap hari supaya jalan hidup kita semakin disempurnakan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebelum kita mengakhiri renungan hari ini, mari kita baca kembali Lukas pasal 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan,
Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih, kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu telah mengajari kami untuk melakukan kehidupan kami sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.